Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan permintaan penonton, yaitu rumah yang berukuran 6 dikali 10 meter, yang dilengkapi dengan RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Tapi perlu diingat untuk perhitungan yang akan saya jelaskan adalah perhitungan kebutuhan material. Tanpa perlu berlama-lama, lanjut kita ke pembahasannya. Rumah ini berukuran lebar 6 meter serta panjang 10 meter, yang terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, gudang, dapur, dan ruang keluarga. Pada tahap awal pembangunan, kita memerlukan pemasangan boplang. Boplang berfungsi membuat sudut siku 90 derajat dengan tepat, yang nantinya akan menjadi acuan pengerjaan pondasi, kolom, dan pasangan dinding bata. Untuk materialnya menggunakan kayu kualitas rendah. Dan untuk tahap ini menghabiskan biaya material Rp208.000. Setelah pemasangan boplang, lanjut kita ke pekerjaan galian tanah, yaitu untuk galian septic tank, galian pondasi, dan juga galian untuk saluran pipa air kotor. Untuk tipe pondasinya menggunakan pondasi footpad yang dipadukan dengan slup gantung, jadi galian tanahnya tidak terlalu banyak, cukup di beberapa titik saja. Untuk kedalaman galian pondasi ini yaitu 80 cm, dan total banyaknya galian pondasi yaitu 17 titik. Lanjut kita ke pemasangan besi pondasi. Pondasi ini menggunakan besi ukuran 10, dengan ukuran rangka pondasi yaitu panjang 60 cm, lebar 60 cm, serta tinggi 20 cm. Dan jika sudah dicor atau diselimuti beton, ukuran pondasi ini yaitu panjang 70 cm, lebar 70 cm, serta tinggi 25 cm. Kebutuhan material untuk pondasi yaitu Rp3.127.000. Lanjut kita ke tahap pengecoran kolom pedestal. Kolom pedestal ini menggunakan 8 batang besi ukuran 10. Untuk ukuran ring begalnya menggunakan besi ukuran 6, dengan ukuran ring yaitu 20 x 20 cm, di mana jarak antar ring yaitu 15 cm. Ukuran kolom pedestal jika sudah dicor yaitu 25 x 25 cm, serta tinggi 55 cm. Kebutuhan material untuk kolom pedestal yaitu Rp1.316.000. Lanjut kita ke tahap pemipaan air kotor, di mana untuk pipa yang digunakan adalah pipa tipe D, dengan rincian pipa 2 inci untuk saluran dari kitchen sink serta wastafel, dan pipa 4 inci untuk saluran dari kamar mandi serta kloset. Untuk pemipaan air kotor setidaknya menghabiskan biaya material Rp2.088.500. Rumah ini diperuntukkan untuk 4-5 orang anggota keluarga, jadi cukup membuat septic tank dengan volume 1,6 meter kubik. Tapi kapasitas air yang bisa ditampung oleh bak utama sebelum berpindah ke bak resapan yaitu 1.220 liter. Bagian bawah bak septic tank yang menampung limbah harus diplester atau dicor. Selain itu, bagian dindingnya juga harus diplester, karena pada bak utama ini harus selalu ada air, di mana air tersebut berfungsi untuk mengurai tinja. Sedangkan bagian bawah bak resapan tidak boleh diplester atau dicor, dan biasanya pada bagian bak resapan ditambahkan batu split serta ijuk. Untuk penutup septic tank menggunakan dak beton bertulang, dan biasanya dibuat lubang kontrol serta pipa untuk lubang clean out. Biaya material untuk pembuatan septic tank ini yaitu Rp1.264.000. Lanjut ke tahap pengurugan tanah pondasi, yang selanjutnya ke tahap pembuatan slup. Sebelum proses pengecoran, alangkah lebih baiknya membuat lantai kerja terlebih dahulu. Lantai kerja ini juga berfungsi untuk backcasting pada bagian bawah, jadi beton cor tidak bersentuhan langsung dengan permukaan tanah. Untuk pekerjaan lantai kerja slup setidaknya menghabiskan biaya material Rp279.000. Lanjut kita ke pekerjaan slup. Slup ini menggunakan 8 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 6. Di mana ukuran ringnya yaitu 10 x 25 cm, sedangkan untuk jarak antar ring begalnya yaitu 15 cm. Dan jika sudah dicor, ukuran slup ini yaitu 15 x 30 cm. Untuk pekerjaan slup setidaknya menghabiskan biaya material Rp5.918.000. Untuk perhitungan kebutuhan material backcasting dan scaffolding akan cukup rumit, karena keperluan material tersebut tergantung cara kerja tukang di lapangan. Jadi, untuk keperluan material backcasting dan juga scaffolding kita anggarkan saja Rp2 juta.
di mana backcasting bisa digunakan beberapa kali, sedangkan scaffolding bisa menggunakan bambu. Dan untuk rumah satu lantai, tidak perlu terlalu banyak bambu untuk scaffolding. Lanjut ke pekerjaan pemasangan dinding bata merah. Bata merah yang digunakan kali ini yaitu panjang 21 cm, lebar 10 cm, serta ketebalan 5,5 cm. Dengan ukuran tersebut, dalam pemasangan 1 meter persegi setidaknya membutuhkan 58 buah bata merah. Jadi untuk kebutuhan dinding bata merah dengan luas 160 meter persegi setidaknya membutuhkan biaya material Rp8.819.000. Lanjut ke pengerjaan kolom. Karena ini adalah rumah satu lantai, jadi untuk menghemat budget cukup menggunakan kolom praktis. Kolom rumah ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 10 x 10 cm, di mana begel tersebut menggunakan besi ukuran 6. Dan untuk jarak antar ring begelnya yaitu 15 cm. Jika sudah dicor, maka kolom tersebut akan menjadi tiang kolom yang berukuran 15 x 15 cm. Sedangkan untuk tinggi kolomnya yaitu 3,5 meter. Untuk pekerjaan kolom setidaknya menghabiskan biaya material Rp3.383.000. Lanjut kita ke pekerjaan balok latei. Balok latei berfungsi untuk memperkuat ikatan antara dinding dan juga struktur bangunan. Selain itu, balok latei ini berfungsi untuk menahan beban di atas kusen, sehingga kusen akan terhindar dari resiko melengkung ataupun patah. Balok latei ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 7 x 11 cm, di mana ring begel tersebut menggunakan besi ukuran 6. Dan untuk jarak antar ring begelnya yaitu 15 cm. Jika sudah dicor, maka balok latei tersebut akan menjadi balok yang berukuran 10 x 15 cm. Untuk pekerjaan balok latei ini setidaknya menghabiskan biaya material Rp1.956.000. Pada bagian atas jendela terdapat cor beton sebagai talang air. Besi yang digunakan adalah besi 10. Sementara itu, ketebalan cor beton yang digunakan adalah 10 cm. Untuk pekerjaan talang setidaknya menghabiskan biaya material Rp324.000. Lanjut ke pekerjaan dak beton bertulang pada kanopi teras. Menggunakan besi ukuran 10 dengan jarak antar besi yaitu 10 cm. Dan selanjutnya dicor dengan ketebalan 10 cm. Untuk pekerjaan dak beton bertulang ini setidaknya menghabiskan biaya material Rp1.635.000. Lanjut ke pekerjaan ring balok. Ring balok ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begel ukuran 10 x 15 cm, di mana ring begel tersebut menggunakan besi ukuran 6, dan untuk jarak antar ring begelnya yaitu 15 cm. Jika sudah dicor, maka ring balok tersebut akan menjadi balok yang berukuran 15 x 20 cm. Untuk pekerjaan ring balok setidaknya menghabiskan biaya material Rp3.103.000. Lanjut ke pekerjaan pemipaan air bersih. Pipa yang digunakan adalah pipa tipe AW ukuran setengah inci. Untuk pekerjaan pemipaan air bersih setidaknya menghabiskan biaya material Rp198.000. Biaya tersebut belum termasuk sumber air, baik itu sumur bor ataupun PDAM. Lanjut ke pekerjaan atap. Atap rumah ini menggunakan rangka baja ringan, di mana untuk jarak kuda-kudanya yaitu sekitar 1,5 meter. Dan jika ingin lebih kokoh lagi, jarak antar kuda-kudanya bisa diperkecil, baik menjadi 1,2 meter ataupun 1 meter. Karena menggunakan material genteng tanah liat, jadi untuk jarak antar ringnya tidak terlalu jauh, yaitu 22 cm. Untuk pekerjaan atap setidaknya menghabiskan biaya material Rp12.760.000. Lanjut ke tahap urugan tanah hingga ketinggian yang ditentukan, dan pastikan urugan tanah ini benar-benar padat, agar tidak terjadi penurunan ataupun retak pada lantainya. Lanjut ke pekerjaan plesteran. Spesifikasi plesteran ini menggunakan campuran 1 semen dan 6 pasir, sedangkan untuk penerapannya, ketebalan plesteran ini yaitu 20 mm atau 2 cm. Dengan luas bidang yang harus diplester sebanyak 290 meter persegi, setidaknya membutuhkan biaya material Rp4.122.000. Setelah pekerjaan plester, lanjut ke pekerjaan acian. Untuk pekerjaan acian setidaknya menghabiskan biaya material Rp1.036.000. Lanjut ke plester lantai atau cor rabat beton.
Ketebalan rabat beton ini yaitu 5 cm, dengan menggunakan campuran material 1 semen, 3 pasir, serta 5 batu split. Untuk pekerjaan lantai cor ini setidaknya menghabiskan biaya material Rp1.390.000. Lanjut ke pemasangan lantai keramik. Keramik yang digunakan adalah keramik ukuran 40 x 40 cm, di mana luas area yang harus di-cover yaitu 53 meter persegi. Dengan luas tersebut setidaknya membutuhkan biaya material Rp3.645.000. Berbeda dengan keramik lantai utama yang menggunakan keramik ukuran 40 x 40 cm, lantai kamar mandi menggunakan keramik ukuran 20 x 20 cm, di mana luas bersih lantai kamar mandi ini yaitu 4,5 meter persegi. Setidaknya membutuhkan biaya material Rp302.000. Dinding kamar mandi menggunakan keramik ukuran 20 x 20 cm. Untuk ketinggian dinding yang di-cover keramik yaitu 3 meter. Sehingga untuk kebutuhan biaya material yaitu Rp2.123.000. Untuk perlengkapannya, kamar mandi ini menggunakan kloset duduk, wastafel, serta shower. Untuk perlengkapan 2 kamar mandi setidaknya membutuhkan biaya Rp2.410.000. Lanjut ke pekerjaan plafon. Rangka plafon menggunakan rangka hollow galvanis ukuran 4 x 4 dan 4 x 2. Dengan jarak antar rangka yaitu 60 cm. Sedangkan untuk penutup plafonnya menggunakan bahan papan gipsum dengan merek yang lebih terjangkau. Luas permukaan yang perlu di-cover papan gipsum yaitu 52 meter persegi. Dengan luas tersebut setidaknya membutuhkan biaya material Rp1.825.000. Untuk plafon bagian luar juga menggunakan material yang sama, yaitu papan gipsum. Tapi untuk rangkanya langsung menggunakan rangka atap, jadi tidak perlu membuat rangka tambahan. Untuk kebutuhan biaya material plafon luar yaitu Rp438.000. Lanjut ke pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Material yang digunakan untuk kusen dan jendela yaitu aluminium 3 inci, sedangkan untuk daun pintunya yaitu menggunakan bahan kayu. Untuk biaya material pekerjaan kusen, pintu, dan jendela setidaknya membutuhkan Rp11.441.000. Biaya tersebut sudah termasuk engsel, handle, dan kunci. Untuk kebutuhan cat dinding serta cat plafon dengan proses 2 lapis pengecatan yaitu sebanyak 74 kg. Jadi jika harga cat per kilogramnya yaitu Rp32.000, maka uang yang diperlukan untuk membeli cat yaitu Rp2.368.000. Untuk instalasi listrik dengan daya 1300 volt ampere setidaknya membutuhkan biaya material Rp2 juta. Biaya tersebut sudah termasuk kabel, stop kontak, dan juga lampu. Dan jumlah biaya material untuk membangun rumah seperti ini yaitu sekitar Rp82 juta. Dan ingat ini hanya biaya material atau biaya bahan, belum termasuk biaya tukang. Dan mungkin ada beberapa list material yang tidak tercantum atau belum terhitung. Jadi pastikan siapkan uang lebih untuk membangun rumah. Jika harga material yang tertera dalam video tidak sama dengan harga material di tempat Anda bisa download file RAB rumah ini pada link yang tertera di kolom deskripsi. File RAB tersebut dalam format Excel, jadi bisa Anda rubah harga materialnya sesuai dengan harga material di tempat Anda. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.